Anggaran untuk pendidikan dan kesehatan yang akan dipangkas demi susu gratis. Ngeri nggak tuh? Nah, memang kemarin Sekjen dari TKN, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid ini mengatakan, untuk program makan siang gratis dan susu gratis Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari anggaran untuk pendidikan dan kesehatan yang akan dipangkas demi susu gratis. Ngeri nggak tuh? Nah, memang kemarin Sekjen dari TKN, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid ini mengatakan, untuk program makan siang gratis dan susu gratis yang diklaim akan mengcover 82 juta sekian anak Indonesia dan juga ibu hamil, ini dianggarkan sekitar 400 triliun per tahun. Nah, lalu ketika ditanya dari mana anggarannya, dari mana dananya, ini kan kemudian dijawab dengan akan refocusing katanya, atau merealokasi dana bantuan sosial, lalu kemudian dana pendidikan, dan dana kesehatan. Bayangkan, dana kesehatan dan dana pendidikan yang ini seharusnya tidak boleh diotak-atik atau harusnya malah ditambah, ini malah akan dikurangi demi untuk memuluskan program mereka, untuk memberikan makan siang gratis dan susu gratis. Sangat-sangat tidak tepat sasaran. Sementara sekarang, beberapa hari yang lalu, Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini kemudian sudah menyepakati anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2024 naik 300%, sebesar 384 triliun. Bayangkan coba, dana untuk makan siang gratis yang 400 triliun ini nanti akan dipotongkan dari dana anggaran pendidikan dan kesehatan. Sementara dana anggaran untuk Kementerian Pertahanan dinaikkan 300%. Bayangkan, urgensinya di mana? Nah, kemudian kemarin Prabowo kan mencoba untuk mengklarifikasi ini. Kenapa kok dana alutsista ini kemudian untuk pembelian alutsista bisa bengkak sampai segitu banyaknya? Dia berdalih bahwa kalau negara yang tidak punya kesiapan apa-apa, tidak punya persiapan untuk pertahanan, maka negara ini akan diganggu katanya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mau ganggu-ganggu negara ini siapa sih? Memang, selama ini memang Indonesia tidak pernah terlibat konflik. Memang, untuk persiapan segala macam pertahanan negara itu juga perlu. Tapi apakah ini kemudian nanti akan urgensinya ini bisa di atas pendidikan dan kemudian kesehatan? Kan kalau bagi saya enggak deh kayaknya. Harus ada skala prioritas. Memang segala sektor ini harus dipersiapkan dengan matang. Tapi kan dari beberapa sektor itu ada skala prioritas. Bahkan sekarang kondisi negara kita, masyarakat kita, terutama yang ada di kalangan menengah ke bawah, ini kan memang susah sekali untuk akses pendidikan, akses kesehatan, ini masih banyak yang mengalami kesulitan. Nah, kalau misalkan dari sektor ini kemudian direalokasi, dananya kemudian direfocusing untuk anggaran makan siang dan susu, bayangkan coba, 400 triliun per tahun akan lari ke sana hanya dengan sia-sia. Hanya kita akan memberi makan ikan, bukan memberikan umpan, bukan memberikan pancing. Membiasakan masyarakat untuk mengandalkan pemerintah tanpa mengusahakan mereka untuk bisa lebih produktif. Itu program yang akan dijanjikan oleh Prabowo Gibran. Dan seperti ini yang kalian gadang-gadang untuk jadi presiden dan wakil presiden. Sekarang kita membayangkan saja, kalau misalkan itu benar terjadi, alangkah mirisnya negara kita ketika nanti di tahun 2024, lalu kemudian anggaran alutsista ini senilai 384 triliun untuk membeli peralatan yang dibilang mentereng lah, katakanlah. Sementereng apapun itu, apakah ini bisa
kemudian urgensinya diletakkan di atas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Apa artinya kalau kita punya alutsista sementara itu, sementara masyarakat kita yang ada di kalangan menengah ke bawah, kemudian untuk akses pendidikan susah, akses kesehatan apalagi. Apalagi di daerah-daerah terpencil, di pelosok-pelosok Indonesia, di bagian timur, di bagian barat. Ketika mereka harus berjalan puluhan kilometer hanya untuk menuju ke puskesmas terdekat. Bayangkan, bagaimana ketika kemudian mereka, anak-anak ini harus menyeberang sungai dengan fasilitas seadanya demi untuk memperoleh akses pendidikan. Sementara dananya mau dipotong untuk diberikan susu dan makan gratis, yang katanya akan mesejahterakan UMKM. UMKM yang mana? Apakah iya nanti susu ini benar-benar dari UMKM? Kalau saya sih meragukan itu semua. Bisa jadi ini pasti nanti rekanan, kemudian juga perusahaan-perusahaan, anak perusahaan dari kolega-koleganya itu yang akan diuntungkan. Dan peluang korupsinya juga semakin besar. Sementara kalau kita melihat di Kementerian Pertahanan dengan ada potensi dugaan korupsi kemarin sekitar 51 triliun. Dilaporkan ke Presiden, justru malah anggarannya dinaikkan. Coba, ini negara macam apa? Anggarannya tahun depan dinaikkan loh. Sementara ada dugaan korupsi sebesar 51 triliun. Nah, inilah yang membuat kita pada akhirnya, ini negara mau dibawa kemana sih sebetulnya? Masyarakat yang seharusnya mendapatkan akses pendidikan, akses kesehatan yang lebih memadai. Rencananya, ini memang belum terjadi, semoga enggak ya. Rencananya, anggarannya akan direalokasi untuk makan siang gratis dan susu gratis. Tapi kalau kita coba membayangkan bagaimana ketika Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud, kemudian di awal-awal kampanye ini mereka ada di Sabang dan di Merauke. Apa yang mereka dapatkan? Dari akses kesehatan, mereka kemudian turun ke bawah, menyadari bahwa masyarakat yang ada di pelosok Indonesia, di ujung timur dan di ujung barat, kurang mendapatkan akses kesehatan. Makanya akan ditargetkan untuk satu desa, satu puskesmas. Ini hasil dari calon pemimpin yang turun langsung ke lapangan. Sementara dari pendidikan, dari kemarin-kemarinan, ini sudah dicanangkan bahwa program SMK nasional, SMK gratis di Jawa Tengah, ini akan dibawa ke nasional untuk disebarkan di seluruh Indonesia. Siswa-siswi yang kemudian kurang mampu, mereka bisa masuk ke SMK ini secara gratis, kemudian ada penginapannya, ada makan gratis juga, seragam, sepatu, kemudian alat tulis, bahkan nanti setelah lulus ini sudah ada beberapa perusahaan yang siap menjaring mereka. Itu yang akan dilakukan. Dan anggarannya itu memang nggak sedikit, besar. Tapi ini bentuk investasi. Investasi kita untuk masa depan Indonesia yang jauh lebih baik, menciptakan generasi-generasi muda yang nantinya akan memimpin Indonesia ini. Mereka harus diberi umpan, diberi pancing, supaya mereka bisa mencari ikannya sendiri. Nah, ini baru contoh pemimpin. Nah, sekarang kalau anggaran yang kita punya mimpi besar Indonesia menjadi maju, kemudian kita harus memberikan akses pendidikan yang baik kepada generasi muda kita, memberikan akses kesehatan yang baik kepada mereka, lalu kemudian bayangan itu dirusak dengan akan diambil kemudian diberikan makan siang gratis dan susu gratis. Mau jadi apa negara kita nanti di tahun 2045 yang digadang-gadang menjadi Indonesia emas? Kita punya bonus demokrasi yang sedemikian besar, kemudian hanya diberikan makan siang gratis dan susu gratis selama bertahun-tahun. Apakah ini nanti hanya akan menjadikan mereka menjadi pemalas, tidak produktif? Itu yang selalu kita kritisi bersama. Tapi ketika mereka ini dikritik tentang program ini, itu dijadikan program unggulan, lalu kemudian mengatakan bahwa ini adalah program yang sangat bagus, mencontoh dari negara-negara maju. Kalau misalkan kita mencontoh dari negara-negara maju, negara-negara di Eropa katakanlah, mereka ini akses pendidikan dan kesehatannya sudah nggak ada masalah lagi. Semuanya sudah tercover. Makan gratis dan susu gratis di setiap sekolah itu hanya bonus. Sementara kita, kesehatan masyarakat di level kalangan menengah ke bawah, pendidikan aksesnya juga sangat tidak memadai. Lalu kemudian program unggulannya makan siang gratis dan
Susu gratis, apa-apaan? Makanya, kita sangat mengapresiasi ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud kemudian mau turun ke lapangan, mereka tahu, memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat. Akhirnya mereka menemukan solusi, oh ini, kurang akses kesehatan, harus ada puskesmas per desa. Itu hasil dari turun ke lapangan. Sementara yang di hari pertama nggak mau kampanye, kemudian ketemu dengan presiden, katanya rapat terbatas di Istana Bogor. Hasilnya apa? Ya pasti dong menguntungkan dia sendiri, anggarannya naik 300%. Dan cara-cara kelicikan seperti ini kemudian hanya ingin ditutupi, dikemas dengan jargon gemoy. Dan itu akan kita jadikan sebagai presiden. No, tahun 2024 kita butuh mencari presiden, bukan mencari badut gemoy. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk anggaran yang berlipat-lipat. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Cinta demokrasi, Ganjar Mahfud di hati.